Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai bab sistem sirkulasi. Yang pertama kita harus ketahui tentu saja tujuan pembelajaran kita, apa yang akan kita capai. Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan untuk yang pertama mampu menjelaskan sistem peredaran darah beserta fungsinya. Yang kedua menjelaskan fungsi dan komponen darah, serta menjelaskan mekanisme peredaran darah. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Lalu selanjutnya yang akan kita lihat yaitu peta konsep. Pada sistem sirkulasi dibagi lagi menjadi 2 submateri. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah. Kita harus tahu dulu mengenai pengertian darah, lalu jaringan penyusun darah, fungsi-fungsi dari darah, lalu alat peredaran darah, dan juga mekanisme peredaran darah. Subbab kedua yaitu mengenai sistem limfa. Kita harus tahu dulu pengertian dari limfa, jaringan penyusun limfa, dan juga fungsi-fungsi dari limfa. Setelah itu kita lihat lagi mengenai pengertian sistem sirkulasi. Merupakan sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah dan juga sistem limfa, seperti yang tadi kita lihat pada peta konsep sebelumnya. Pertama kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini merupakan sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Lalu sistem peredaran darah ini bersifat tertutup dan ganda, jadi ada 2 sifatnya. Lalu kita masuk ke pengenalan mengenai darah. Yang pertama kita harus ketahui tadi pengertian dari darah. Pengertian darah itu merupakan jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Lalu yang kedua yang harus kita ketahui yaitu tentu saja jaringan penyusun dari darah itu sendiri. Lalu di sini ada yang pertama plasma darah. Apa sih yang disebut dengan plasma darah? Itu merupakan cairan yang terdiri dari air dan protein plasma. Berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sisa-sisa makanan, dan lain-lain. Lalu plasma darah ini disusun oleh antibodi dan serum. Apa sih yang dimaksud dengan antibodi? Antibodi adalah sejenis protein berukuran kecil yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Lalu yang kedua, tadi kita harus ketahui mengenai antibodi dan serum. Lalu serum ini adalah plasma darah tanpa fibrinogen. Lalu yang kedua, terdapat sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau biasa kita sebut eritrosit ya. Apa sih yang dimaksud dari eritrosit itu? Merupakan jenis sel darah yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Lalu berfungsi untuk mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dan biasa ditemukan pada hewan-hewan bertulang belakang. Lalu yang kedua ada leukosit. Leukosit ini biasa kita sebut juga sel darah putih. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian juga dari sistem kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir ini ada trombosit. Apa sih yang dimaksud dari trombosit ini? Merupakan fragmen kecil di dalam darah yang tidak memiliki warna dan sering disebut sebagai keping darah. Trombosit berfungsi Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersama dengan sel darah merah dan juga sel darah putih. Lalu kita lihat lagi dari fungsinya.
Fungsi-fungsi darah ini di sini terdapat 6 ya. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, lalu mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, dan juga melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Selanjutnya kita ke alat peredaran darah. Alat peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung. Jantung di sini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada pembuluh darah. Berfungsi untuk mengalirkan darah keluar jantung, lalu kembali lagi ke jantung. Pada pembuluh darah ini terdapat 3 pembuluh utama, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Lalu yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini sangat berperan penting dalam pertukaran zat di dalam darah. Jadi alat peredaran darah itu ada 3. Yang pertama jantung, pembuluh darah, dan juga kapiler. Lalu kita ke mekanisme peredaran darah. Pada mekanisme peredaran darah ini dibagi atas 2 lagi, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Pertama kita lihat jalur dari sistem peredaran darah besar. Berawal dari birik kiri, lalu ke aorta, masuk ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, melalui vena cava dan kembali ke serambi kanan. Sedangkan kita lihat lagi yang satu lagi, kita bandingkan sistem peredaran darah kecilnya. Dia pertama keluar melalui bilik kanan, arteri pulmonalis, lalu masuk ke paru-paru, masuk ke vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Jadi jalur sistem peredaran darah besar dan kecil itu berbeda. Selanjutnya kita lihat ke sistem limfa. Pada sistem limfa ini kita harus tahu dulu, yang pertama selalu kita harus tahu yaitu pengertiannya. Pengertian merupakan sistem yang mengandung getah bening di dalam tubuh. Berbeda dengan sistem peredaran darah, sistem peredaran limfa termasuk dalam peredaran terbuka, karena cairan bisa keluar dari limfa dan membasahi daerah sekitarnya. Jadi dia disebut terbuka karena cairannya dapat keluar. Lalu kita lihat dulu komponen penyusun dari limfa. Di sini ada 3 komponen penyusun limfa. Yang pertama yaitu organ limfa yang terdiri dari nodus limfa, tonsil, kelenjar timus, dan juga limfa. Lalu ada pembuluhnya dengan ciri-ciri venanya kecil, berdinding tipis, transparan, lalu terbuka di ujung-ujungnya dan memiliki kapiler limfa. Yang ketiga ada cairan limfa. Merupakan cairan yang ada di jaringan yang mampu diserap ke dalam kapiler limfa. Lalu ke fungsinya. Apa sih fungsi dari sistem limfa? Yaitu untuk mengembalikan kelebihan cairan, mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke sistem peredaran darah, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah, lalu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, lalu yang terakhir penghasil antibodi. Jadi antibodi ini sangat penting untuk tubuh kita ya, karena tanpa antibodi kita tidak dapat mengatasi kuman-kuman yang masuk, virus-virus atau bakteri-bakteri. Jadi kita sangat perlu antibodi ini. Lalu kita lihat ke contoh soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Yang disebut juga sebagai sel darah putih adalah, tadi ada 3 sel darah. Yang pertama sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Sel darah merah disebut eritrosit, sel darah putih disebut sebagai leukosit. Jawabannya benar.
Jadi sekian untuk pelajaran kita mengenai sistem sirkulasi. Semoga kalian dapat mengerti secara mudah dengan menonton video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.